Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Yang pertama, Pak, pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok, itu disebut paragraf. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan karang mengarang. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf merupakan atau mempunyai fungsi yang memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Selanjutnya, gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa saja yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang terakhir, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Dalam paragraf, tingkat kerataan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dalam kalimat-kalimat pengembang. Baik pengembang langsung dan pengembang tidak langsung. Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki di atas. Kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tak langsung, sempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain adalah 1. Kalimat topik atau kalimat pengembang langsung, KPL, kalimat topik, kalimat pengembang langsung, kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsung, kalimat topik, kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsung, kalimat topik,
struktur paragraf dan diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Contoh paragraf struktur. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak atau layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan tenaga kerja, biaya kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan dan produksi massal. Struktur paragraf pada contoh 1 itu adalah kalimat topik KT atau KT yang dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung. Kalimat topiknya adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Kalimat topik tersebut dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. Suatu paragraf yang diawali dengan kalimat pengembang dikategorikan sebagai paragraf induktif. Paragraf seperti itu selalu dimulai dari perincian atau pernyataan khusus, kemudian ditutup dengan konklusi dalam bentuk kalimat topik. Selanjutnya, paragraf yang baik. Pengembang paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat unsur-unsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Yang kedua, kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Selanjutnya, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi atau ungkapan penghubung antara kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditujukan. Kata transisi yang bisa digunakan dalam paragraf antara lain adalah sebagai berikut. A. Hubungan yang menyatakan tambahan kepada suatu yang telah disebut sebelumnya. Yang B. Hubungan yang menyatakan pertentangan. Yang C. Hubungan yang menyatakan perbandingan. Yang D. Hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. E. Hubungan yang menyatakan tujuan. F. Hubungan yang menyatakan singkatan, contoh atau identifikasi. G. Hubungan yang menyatakan waktu. H. Hubungan yang menyatakan tempat. Selanjutnya, referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa
Misalnya, beda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi maupun yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu exoforis dan endoforis. Referensi exoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di luar teks atau bahasa seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu bagian. Sementara referensi endoforis adalah pengacuan teks yang biasanya diwujudkan oleh panorama pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat kolesi adalah referensi endoforis. Jika ditinjau dari arah acuannya, referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis dan referensi kataforis. Selanjutnya, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri Sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Penyulihan dapat dimunculkan karena adanya pertalian dalam paragraf, pertalian gramatikal yang kuat sehingga tercipta pertalian semantik. Selanjutnya adalah elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasar elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nominal, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina baik berupa leksikal maupun frasal. Dalam suatu wacana tulis yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat majemuk misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam kalimat itu, salah satu itu biasanya dilesapkan. Selanjutnya adalah sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain, misalnya bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek, dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Yang selanjutnya antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang kesatu, antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua, anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri peubah seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah panjang skala memperlihatkan tingkat ciri perubah yang relevan. Jika diperinci lebih cermat, keantoniman dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang satu, oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi reasional, oposisi hierarki, oposisi majemuk. Oposisi mutlak. Dalam oposisi ini, makna antara kata yang satu dengan kata lainnya yang saling bertentangan bersifat mutlak. Oposisi tidak mutlak. Dalam oposisi ini, kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Makna kata yang satu dan kata yang lain dapat dioposisikan, untuk itu cenderung bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna. Oposisi hierarki. Dalam oposisi hierarki, makna kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan.
Oposisi hierarki. Dalam oposisi hierarki, makna kata yang dipertentangkan menyatukan suatu deret jenjang atau tingkatan. Kata-kata yang beroposisi ini merupakan kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, suatu hitungan dan penanggalan dan jenjang kepangkatan. Oposisi rasional. Dalam oposisi ini makna kata-kata dipertentangkan bersifat saling melengkapi. Kehadiran kata yang satu karena adanya kata yang lain yang menjadi oposisinya. Jadi kehadiran kedua kata yang dioposisikan harus ada. Contoh berikut oposisi dalam paragraf adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki berjalan tertatih-tatih menuruni tangga rumahnya. Dia seorang suami yang baik. Meski sudah tua, dia masih rajin mengurus kebunnya. Istri yang dicintainya juga sangat setia menampinginya. Suami istri itu memang sudah dikenal oleh masyarakat sekitarnya sebagai pasangan yang sangat serasi. Tidak pernah terdengar pertengkaran keduanya. Oposisi majemuk. Dalam oposisi majemuk ini, suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi lebih dari satu kata. Satu kata tidak selalu harus beroposisi dengan satu kata saja, seperti yang tampak pada contoh paragraf yang saya akan bacakan ini. Pertunjukan pentas seni yang dilangsungkan di lapangan sepak bola semalam berlangsung dengan suasana meriah. Banyak anggota masyarakat yang berdatangan dari beberapa kampung. Mereka yang datang lebih awal sangat beruntung karena dapat duduk paling depan. Karena banyaknya penonton, mereka yang datang belakang harus rela berdiri di belakang. Hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Selanjutnya, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh setiap hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Ketika pohon dan batang merupakan kemeronim, yang merupakan bagian dari leksem pohon. Selanjutnya, repetisi. Perulangan adalah menyebutkan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Selanjutnya, kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekomplitan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Selanjutnya itu keruntuhan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Yang selanjutnya, konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hakikat paragraf. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.